Pria ini baru saja masuk di sebuah sekolah Amerika. Ketika dia sedang melihat-lihat piala sekolah tersebut, tiba-tiba dia diganggu oleh tukang buli berambut gondrong. Tak hanya itu, ketika diperkenalkan di depan kelas, gurunya pun juga ikut bersikap rasis kepadanya. Ali, Dad, would you like to say something about yourself? Call me Ali. You don't have to speak slowly. I speak English just as well as Farsi. Bahkan ketika sedang makan siang pun, pria ini masih saja dibully dan diejek layaknya seekor kambing. Whatever. Where should I go? Jesus. Satu sekolahan ini sangat sinis melihat pria tersebut. Semua itu hanya karena dia berasal dari Asia, tepatnya dari negara Iran. Dan tanpa segan-segan mereka memberi julukan pria ini anak teroris. Karena tak tahan dengan perlakuan kejam ini, suatu hari dia pun memutuskan masuk tim gulat sekolah untuk membungkam semua orang yang telah menghina dan bersikap rasis kepadanya. Seperti apakah kisah selengkapnya? Akankah dia berhasil membungkam semua orang yang telah membulinya? Ataukah dia hanya akan menjadi seorang pecundang? Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di sebuah malam terlihat dua orang tua warga negara Iran yang sedang berusaha menyeludupkan anaknya yang bernama Ali pergi menuju Amerika. Karena saat itu kondisi negara Iran sedang dalam huru-hara pertempuran. Iraq invaded Iran. Ali pun disuruh bergelantungan di atap truk supaya tidak terdeteksi ketika sedang ada pemeriksaan di perbatasan. Ketika sampai di perbatasan dan pemeriksaan pun dilakukan, Ali berusaha menggelantung sekuat tenaga. Namun tanpa sengaja, Ali menjatuhkan jimat kunci pemberian ibunya. Hingga akhirnya penjaga pun mengecek truk itu lagi. Dan tiba-tiba... Untungnya Ali dapat selamat. Dan waktu pun berpindah ke 2 minggu kemudian. Yang mana kini Ali sudah bersekolah di California, Amerika Serikat. Di hari pertama Ali masuk sekolah tersebut, terlihat para siswa lain bersikap sinis dan menatap Ali dengan mata kebencian. Semua itu karena Ali merupakan orang Asia yang berasal dari Iran dan dia dicap sebagai anak teroris. Bukan hanya itu, bahkan guru di sekolahan ini juga bersikap sangat rasis ketika sedang memperkenalkan Ali di dalam kelas. Dad, would you like to say something about yourself? Call me Ali. You don't have to speak slowly. I speak English just as well as Farsi. Begitu juga ketika jam makan siang, seorang tukang buli bernama Mike terlihat merendahkan Ali yang sedang makan daun singkong dan menganggap Ali seperti seekor kambing. Jesus. Setelah jam sekolah selesai, di perjalanan pulang Ali melihat teman sekolahnya yang sangat cantik sedang membantu ibunya mengurus KP. Dan gadis cantik ini diketahui bernama Christy. Singkatnya, Ali pun sampai ke rumah dengan wajah yang sangat kesal. Di sini Paman Hafiz menyemangatkan Ali karena bukan hanya Ali, bahkan Paman Hafiz sendiri juga sering diremehkan oleh warga di sini hingga bengkel yang dia dirikan pun menjadi sepi. Meski begitu, Ali harus tetap kuat dan harus terbiasa dengan suasana ini. This is all they will ever think of us, terrorists. Keesokan harinya sebelum berangkat ke sekolah, Paman Hafiz pun memberikan Ali sebuah bekal makanan. Namun diam-diam Ali membuang bekal itu karena nggak mau diejek dan disama-samakan lagi dengan kambing. Singkatnya Ali pun sampai di sekolah. Kala itu dia mencoba mendaftar program ekstrakurikuler yang mana awalnya dia ingin mendaftarkan diri mengikuti ekstrakurikuler football. Namun ketika dia tahu di sana ada Mike, Ali pun langsung mengurungkan niatnya. Maybe I try a different sport. Setelahnya Ali mencoba ekstrakurikuler basket. Namun karena Ali pendek, inilah yang terjadi.
Ketika Ali sedang melihat-lihat piala yang diraih oleh sekolahan ini, tiba-tiba Mike datang dan tanpa alasan yang jelas dia langsung membuli Ali. Untungnya kepala sekolah segera datang dan memisahkan mereka. Dan di sini akhirnya mereka pun dipanggil ke kantor kepala sekolah. Di dalam kantor, Ali mendapat nasihat dari kepala sekolah, yang mana kepala sekolah menyarankan Ali untuk fokus belajar dan menghindari konflik. Karena Ali merupakan salah satu siswa tercerdas di sekolahan ini. Singkatnya Ali pun pulang sekolah. Di perjalanan Ali melihat temannya yaitu Christy yang sedang dimarahi ibunya karena mendapat nilai jelek. Setelahnya Ali pun memberanikan diri masuk ke kafe tersebut. Ketika Christy ingin melayani pesanan Ali, di saat itu juga Ali menawarkan dirinya untuk menjadi guru private Christy secara cuma-cuma alias gratis. Dan karena gratis, Let me think about it. di suatu malam ketika Ali hendak beli bandrek, tak sengaja dia mendengar suara berisik di dalam gedung olahraga sekolah. Dan saat dicek, ternyata saat itu sedang ada pertandingan gulat antara sekolahnya dengan sekolah daerah lain. Terlihat Ali yang begitu menikmati jalannya pertandingan tersebut, apalagi ada Christy yang juga menonton. Namun lagi asik-asik nonton, tiba-tiba tak terima dengan perlakuan semena-mena ini, Ali pun mengambil jaket Mike untuk mengelap kepalanya. Lalu tanpa menunggu lama, Ali pun langsung kabur. Keesokan harinya, Ali yang ternyata tertarik pada olahraga gulat, hari itu pun mendatangi tim gulat dan meminta izin kepada pelatih yang bernama Jota untuk bergabung dengan tim gulat. Di sini pelatih Jota menolak Ali dengan alasan bahwa kuota anggota gulat sudah penuh. Namun tentu saja Ali tidak menyerah dan mendebat Coach Jota dengan menunjukkan buku peraturan sekolah, yang mana setiap program ekstrakurikuler wajib menerima murid baru. Coach Jota yang kalah debat pun akhirnya memberikan Ali kesempatan, namun dengan satu syarat, yaitu Ali harus berhadapan dengan Jimmy, salah satu murid terbaik di tim gulat. Dan jika Ali bisa dikalahkan dengan mudah, maka Ali tidak bisa bergabung dengan tim ini. Jimmy pun menyerang Ali tanpa rasa ragu, namun Ali yang sedari kecil dibesarkan di medan pertempuran ternyata bisa bertahan dengan begitu baik. Dan karena pertandingan ini dianggap imbang, akhirnya Ali pun diizinkan untuk ikut bergabung pada tim gulat ini. Di siang hari ketika Ali baru saja pulang sekolah, dia dikejutkan dengan kabar dari Paman Hafiz yang berniat ingin memulangkan Ali. Semua itu dikarenakan Paman Hafiz sudah tak sanggup lagi membiayai kebutuhan Ali dikarenakan bengkelnya kini sudah sangat sepi. Ali pun sangat kesal di sini karena jika Ali dipulangkan ke Iran, maka otomatis Ali akan kehilangan masa depannya. Bahkan yang lebih parah, dia bisa kehilangan nyawanya. Di saat yang bersamaan, Paman Hafiz melihat foto kedua orang tua Ali. Dan di sini, Paman Hafiz jadi teringat akan semua janjinya. Paman Hafiz pun segera menuju ke kamar Ali. Di sini tak sengaja dia melihat baju seragam gulat Ali dan Paman Hafiz mengatakan bahwa dia akan melatih Ali bergulat karena ternyata Paman Hafiz ini dulunya adalah seorang juara gulat legenda dari Iran. Maka dengan kata lain, kali ini Ali tidak jadi dipulangkan. So I can stay? That's how you will beat them. And I'm going to teach you how to bust their faces. Keesokan harinya ketika di sekolah, latihan perdana Ali pun dimulai. Di sini Jonta mulai mengajari Ali tentang gerakan-gerakan dasar dalam bergulat. Tak lama kemudian kepala sekolah pun datang menjumpai Coach Jonta. Di sini kepala sekolah meminta Jonta untuk mengeluarkan Ali dari tim gulat karena Ali dianggap sebagai musibah sekolah. Namun di sini Jonta menolaknya. Dia hanya bisa berjanji akan selalu mencadangkan Ali dalam tim ini. You don't listen too good, do you? Ketika Ali pulang ke rumah, betapa terkejutnya dia melihat pamannya sudah mempersiapkan ruangan untuk melatihnya bergulat. Di awal latihan, Ali diminta untuk memutar sebuah tongkat besar yang begitu berat sebanyak 100 kali dan itu berfungsi untuk meningkatkan kekuatan lengan Ali. Strengthen your wrist. Setelah selesai latihan, di malam harinya Ali mendatangi Christy untuk membantunya belajar. Are you gonna sit down?
Awalnya mereka sama-sama canggung, tetapi ketika mereka tahu bahwa mereka sama-sama penggemar One Piece, akhirnya mereka pun bisa lebih akrab dan mulai belajar menebak ending One Piece. Keesokan harinya, singkat cerita, pertandingan gulat antar sekolah pun dimulai. Seluruh pemain pun ditimbang berat badannya untuk menentukan di kelas berapa mereka akan bertanding. 126-pound wrestlers. Namun sayangnya di sini Ali selalu dicadangkan hingga sudah melewati 3 pertandingan. Hingga tiba saat di mana ada salah satu murid yang jatuh sakit. Dan mau tak mau, akhirnya Jonta menunjuk Ali untuk bertanding karena tak ada lagi peserta lain. Dan singkatnya, pertandingan perdana Ali pun dimulai. Ali Jahan. Di awal pertandingan, karena terus bertahan, Ali pun kalah 2 kali dan sorakan rasis penonton pun mulai terdengar menyentil telinga Ali. Namun di sini ternyata ada paman Hafiz yang memberikan instruksi dari bangku penonton. Hingga akhirnya dan Ali pun dinyatakan menang. Setelah pertandingan Ali, tiba-tiba kepala sekolah menghampiri Coach Jonta. Dan di sini sang kepala sekolah meminta Jonta untuk segera mengeluarkan Ali. Namun sayangnya Jonta tidak mau melakukan itu. Karena dari seluruh siswa di sekolah mereka, hanya Ali lah yang berhasil menang pada pertandingan ini. Hari-hari pun berganti, setiap hari terlihat paman Hafiz yang selalu melatih Ali dengan ketat di rumahnya. Dan berkat latihan keras itu, Ali pun memenangkan setiap pertandingan yang dia lakoni. Medali demi medali pun berhasil Ali raih, dan berkat kemenangan itu, teman-teman seperguruan Ali pun memberikan sebuah jaket kebanggaan tim mereka yang menandakan bahwa Ali kini sudah diterima 100% menjadi bagian mereka. Dan hal itu pun akhirnya membuat Ali terharu hingga meneteskan air mata dan juga air hidungnya. Sementara itu di akademik, Christy kini juga sudah mendapatkan nilai bagus berkat bimbingan dari Ali selama ini. Dan untuk merayakan keberhasilan itu, mereka pun memutuskan melakukan aksi kenakalan remaja dengan nekat mandi wajib bersama di kolam renang orang lain tanpa meminta izin. Namun lagi asik-asik mandi wajib bersama, tiba-tiba pemilik kolam renang datang membawa sebatang stik. Mereka semua pun kabur kocar-kacir, namun sayangnya Christy dan Ali malah tertinggal berduaan di dalam kolam renang itu. Hingga tanpa terasa mereka malah bablas bergulat di dalam air sambil berpatukan. Hari pun berganti. Di suatu pagi seorang juara bertahan gulat tingkat sekolah yang bernama Rowan Knock melihat sebuah koran yang menceritakan prestasi Ali yang selalu menang dalam pertandingan di kelas 126 kilo. Di sini Rowan sangat ingin bertanding dengan Ali. Namun Rowan terlebih dahulu harus menurunkan berat badannya karena kini dia memiliki berat badan 130 kilo. Kembali ke Ali yang akan melakoni pertandingan. Di sini suasana terlihat sangat panas dan para penonton lawan menyoraki Ali sebagai teroris. Coach Jonta meminta Ali untuk menepi sebentar hingga suasana kembali tenang. Namun di saat inilah Ali tak sengaja mendengar pembicaraan Christy dengan temannya, yang mana teman Christy menanyakan tentang apa yang terjadi ketika Christy dan Ali ketinggalan di kolam renang kemarin. Di sini Christy pun menjelaskan bahwa tak mungkin Christy mau melakukan hal itu dengan Ali. Christy berkata bahwa dia terlalu jijai jika harus berpacaran dengan orang Iran. Dan mendengar hal itu, Ali pun langsung kecewa. Tak lama kemudian, Coach Jonta pun datang dan menyuruh Ali untuk membungkam congor penonton yang sedari tadi menghinanya. Dan benar saja, hanya dalam waktu 5 detik, para penonton lawan pun hanya bisa nyengir dan terdiam. Sementara teman Ali berselebrasi, bahkan kepala sekolah Ali juga bertepuk tangan, tanda sudah menerima dukungan. Ketika Ali merenung di ruang ganti, tiba-tiba di sini Rowan datang dan mendeklarasikan tantangan untuk Ali di pertandingan resmi. Semenjak deklarasi itu, Ali bersama pamannya pun rutin menyaksikan pertandingan Rowan. Di sini Rowan ternyata benar-benar jago gulat dan bukan hanya sekedar modal omongan. Dan setelah beberapa kali menonton, akhirnya paman Hafiz tahu bahwa Rowan memiliki kelemahan di titik keseimbangan. Hingga tanpa basa-basi paman Hafiz pun langsung memberikan jurus baru pada Ali agar bisa mengalahkan Rowan.
Di tengah latihan, Ali sempat tidak pede untuk melawan juara bertahan yaitu Rowan. Namun di sini Paman Hafiz terus memotivasi Ali agar rasa percaya dirinya bangkit kembali. Namun karena rasa takut Ali masih belum bisa teratasi, akhirnya Paman Hafiz pun menyuruh Ali untuk menghajar seorang yang paling dia takuti supaya tidak ada lagi mental block pada diri Ali yang membuat Ali tidak percaya diri. Keesokan harinya terlihat Ali yang diam-diam mengincar Mike karena ternyata orang yang dia takuti selama ini adalah Mike. Ketika Ali hendak menghampiri Mike, tiba-tiba dia dicegat oleh Christy karena Christy merasa akhir-akhir ini Ali selalu menghindarinya. Di sini akhirnya Ali menceritakan semua penghinaan yang dia dengar keluar dari mulut wanita yang dia cintai hingga membuatnya merasa sakit hati. Setelahnya Ali pun langsung menghampiri Mike dan tanpa basa-basi langsung menghajar Mike, bahkan sampai membuat tangan Mike menjadi patah sebelah. Namun tak lama kemudian tiba-tiba kepala sekolah datang untuk melerai mereka. Dan atas kejadian ini akhirnya Ali pun dikeluarkan dari tim gulat oleh kepala sekolah. Sementara itu di tempat lain terlihat Coach Jonta yang mendatangi Paman Hafiz di bengkelnya. Di sini Coach Jonta meminta Paman Hafiz untuk menjadi asisten pelatih dan bersama-sama membangun tim gulat yang tangguh dan bisa menjadi juara. Mendengar itu, Paman Hafiz yang merasa pekerjaan itu lebih baik daripada nungguin bengkel yang selalu sepi, akhirnya tanpa basa-basi langsung menerima tawaran itu. Keesokan harinya, Paman Hafiz pun mulai melatih para murid dengan jurus-jurusnya. Sementara Ali yang sudah dikeluarkan dari tim hanya bisa duduk nyengir di bangku penonton sambil menahan rasa kesal. Setelahnya Ali pun menuju ke kelas. Namun di perjalanan, Ali dicegat oleh Christy yang datang untuk meminta maaf. Di sini Christy menjelaskan bahwa yang dia bicarakan malam itu hanyalah sebuah kebohongan. Namun sayangnya Ali sama sekali sudah tidak percaya lagi pada Christy. Dan karena sudah kehabisan cara, akhirnya Christy pun mengeluarkan jurus terlarang yang dulu pernah Mimin ajarkan. Dan benar saja, setelah terkena jurus terlarang itu, dan Ali sudah tahu bahwa rasanya enak, akhirnya ego Ali pun runtuh dan Ali pun mau memaafkan Christy. Weh, siapa dulu yang ngajarinnya? Setelahnya Ali pun mendatangi kepala sekolah untuk meminta maaf dan memohon agar diizinkan kembali masuk ke tim gulat karena dia ingin mengharumkan nama sekolah. Namun karena kepala sekolah yang keras kepala, tanpa pikir panjang menolak permintaan Ali itu dengan mentah-mentah. Di sini Ali pun menceritakan masa lalunya kepada kepala sekolah, yang mana ketika di Iran, anak-anak seusianya mati dijadikan tumbal untuk mengecek ranjau di medan pertempuran. Namun dengan melanggar peraturan, kini Ali bisa mendatangi Amerika dan bersekolah di sini. Dan seandainya dulu Ali tidak berani melanggar aturan, tentu Ali tidak akan pernah sampai di sini dan hanya akan menjadi tumbal seperti teman-temannya. Kepala sekolah yang mendengar itu pun akhirnya hatinya terketuk dan mengizinkan Ali untuk kembali bersama tim gulatnya. Singkatnya, Ali dan timnya pun mulai mengikuti kejuaraan gulat kembali. Terlihat kini teman-teman Ali sudah mulai bisa memenangkan pertandingan dan mendapatkan satu persatu medali prestasi. Semua ini tak lepas dari usaha keras Paman Hafiz yang selalu melatih para murid dengan baik. Begitu juga dengan pertandingan-pertandingan selanjutnya, tim gulat Ali kembali menang dan mengukir prestasi. Hingga di suatu malam, semua anggota tim gulat ingin merayakan keberhasilan mereka. Di sini Paman Hafiz berkata bahwa dia akan merayakan kemenangan ini jika Ali berhasil mengalahkan Rowan di partai final. Paman Hafiz juga berkata bahwa kemungkinan saat ini Rowan sedang berlatih keras untuk mengalahkan Ali. Namun Ali di sini malah ingin merayakan kemenangan para peserta kelas kacang. Setelahnya Paman Hafiz pun memutuskan untuk pergi. Namun tiba-tiba, akibat kejadian itu Paman Hafiz pun meninggal dan dikuburkan di keesokan harinya. Ketika pemakaman, terlihat Ali yang begitu tertekan menyaksikan kenyataan bahwa pamannya harus pergi begitu cepat meninggalkan dunia. Meski begitu, Ali tetap harus melanjutkan hidupnya. Dan singkat cerita, hari pertandingan puncak pun tiba. Yang mana pada saat itu teman-teman Ali mengalami kekalahan yang cukup besar. Dan kini hanya tersisa Ali yang diharapkan bisa mengharumkan nama sekolah.
Sebelum bertanding, Jonta pun memberikan motivasi kepada Ali dengan mengingat masa lalunya ketika masih di Iran. Dan juga mengingat perjuangan Paman Hafiz hingga Ali bisa jago gulat seperti sekarang. Dan setelah mendapat motivasi, singkatnya pertandingan pun dimulai. Di ronde pertama, Ali hanya bisa bertahan karena diserang oleh Rowan terus-menerus. Hingga akhirnya Ali sampai harus ketinggalan 2 angka. Singkatnya ronde kedua pun dimulai. Namun di sini Rowan melakukan sebuah kecurangan dengan membenturkan kepala belakangnya ke hidung Ali hingga akhirnya poin Rowan pun dikurangi 1. Ronde kedua pun dilanjutkan lagi. Kali ini terlihat Ali yang sudah mulai bisa melancarkan serangan ke arah Rowan. Tapi sayangnya serangan Ali masih dapat dipatahkan oleh Rowan. Sebelum masuk ke ronde ketiga, tanpa sengaja Ali melihat kursi kosong yang biasa diduduki oleh pamannya. Dan dari sinilah akhirnya Ali mengingat jurus yang pamannya Hafiz ajarkan untuk menyerang kelemahan Rowan. Dan singkatnya, pertarungan ronde ketiga pun dimulai. Pertarungan yang sengit pun terjadi di sini. Mereka saling menyerang dan bertahan satu sama lain. Di saat detik-detik kritis, Ali pun berhasil mengeluarkan jurus Paman Hafiz dan akhirnya Ali pun dinyatakan menang. Seluruh teman setim dan satu sekolah Ali pun merasa senang dan juga bangga karena Ali berhasil mengharumkan nama sekolahnya. Sebab ternyata sekolah ini sudah lama sekali tidak pernah memenangkan kejuaraan gulat. Keesokan harinya bersama Kristi, Ali pun pergi nyekar ke makam Paman Hafiz. Di sini Ali meletakkan medali kemenangan di atas batu nisan Paman Hafiz agar sang paman bisa bangga padanya di alam sana. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.